Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tere Lafari dengan NPM 2310100506. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dalam perspektif ilmu hukum. Materi ini sangat penting karena sistem hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini memiliki makna bahwa hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan tersusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Sistem tersebut mencakup aturan hukum, lembaga penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa sistem hukum masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat relevan dan penting. Pengertian dan konsep sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terorganisir dari berbagai unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Nah, sistem hukum ini tidak hanya mencakup norma atau aturan tertulis, tetapi juga mencakup lembaga yang menegakkan hukum, seperti perilaku masyarakat dalam menaati hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama, yaitu substansi hukum atau legal substance, struktur hukum atau legal structure, dan budaya hukum atau legal culture. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur ini tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu. Maka dari itu, ketiga unsur utama ini harus berjalan secara seimbang agar hukum berjalan dengan baik. Substansi hukum. Substansi hukum mencakup seluruh aturan dan norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi atau putusan hakim, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Substansi hukum menentukan batasan perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Di Indonesia, substansi hukum tersusun secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, hingga peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana. Kejelasan substansi hukum sangat penting untuk menghindari multitafsir dan konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Selanjutnya, struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Struktur hukum di Indonesia meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat pula lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga permasyarakatan. Keberhasilan struktur hukum sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan independensi aparat penegak hukum. Apabila struktur hukum lemah atau tidak independen, maka hukum sulit ditegakkan secara adil dan konsisten. Selanjutnya, budaya hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, pandangan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Maka dari itu, budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum. Rendahnya budaya hukum dapat menyebabkan tingginya angka pelanggaran hukum, meskipun aturan telah dibuat dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan hukum sejak dini, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparat penegak hukum dan pejabat negara. Selanjutnya, jenis-jenis sistem hukum di dunia. Yang pertama, sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang menitik beratkan pada hukum tertulis yang terkodifikasi.
Dalam sistem ini, undang-undang menjadi unsur hukum utama, sedangkan peran hakim adalah menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Sistem hukum civil law paling banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda juga menganut sistem hukum civil law. Yang kedua, ada sistem hukum common law. Sistem hukum common law ini berkembang di negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sistem ini menempatkan putusan hakim atau jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Hakim memiliki peran aktif dalam membentuk hukum melalui putusannya. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat bersumber dari kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat tidak bersifat tertulis, fleksibel, dan bersifat lokal. Di Indonesia, hukum adat masih diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di Indonesia, hukum Islam berlaku dalam bidang tertentu, seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah, khususnya bagi umat Islam. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, karena mengakui keberadaan hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar tertulis tertinggi. Selanjutnya, pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum untuk dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas-asas ini bertujuan agar peraturan yang dibentuk tidak menimbulkan konflik norma dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan tingkatan kekuatan hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, JO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, ada peraturan presiden. Yang keenam, ada peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Contoh penerapan sistem hukum dalam kehidupan nyata. Yang pertama, salah satu contoh penerapan sistem hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi juga merupakan contoh penerapan sistem hukum pidana dalam rangka melindungi keuangan negara dan mewujudkan keadilan. Selanjutnya, permasalahan sistem hukum di Indonesia. Beberapa permasalahan sistem hukum di Indonesia antara lain adalah tumpang tindih regulasi atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya budaya hukum masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Nah, selanjutnya upaya pembaruan dan penguatan sistem hukum. Upaya pembaruan sistem hukum dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, reformasi kelembagaan,
peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, penutup dari saya yaitu saya ingin menjelaskan bahwa sistem hukum dan peraturan perundang-undangan ini merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Sebagaimana keberhasilan hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan tertulis, tetapi juga oleh efektivitas lembaga penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dengan sistem hukum yang kuat dan seimbang, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.